Maka ini pentingnya sholat itu berilmu, terutama imam mesti orang alim. Sehingga kalau kita Bapak Ibu, ada orang alim, ada orang bagus bacaan Quran, itu lebih didahulukan orang alim tentang sholat dengan orang bagus bacaan Quran. Kenapa? Sholat itu tak sekedar bacaan. Bacaan itu bagian kecil daripada semua sholat. Sementara alim ini adalah ilmu tentang semua sholat. Sehingga hal seperti tadi dicolek orang, imam tak pasti marah. Berarti imam ini sedang diingatkan. Nanti jangan kira nanti makmum baca subhanallah, dia sambungnya walhamdulillah. Kan nggak lucu imam sholat begitu. Maka imam mesti punya ilmu. Nanti jamaah perempuan mengingatkan, tepuk tangan, disambung nanti. Kan nggak lucu sholat begitu. Mesti ada ilmu, apalagi imam. Oleh karena itu orang berilmu lebih didahulukan jadi imam dibanding orang yang bagus bacaan. Nah, di masjid-masjid kalau nanti kita pilih imam, sebaiknya yang paling pertama diuji ilmu tentang sholatnya. Tidak bagus tidak bacaannya. Kita kadang-kadang yang diuji itu bagus tidak bacaan dia. Pernah juara MTQ atau tidak? Jangan. Pentingkan ilmu sholatnya. Yang kedua, dia ini kebanyakan oleh kita dijadikan contoh. Maka perhatikan akhlak dia, perhatikan adab dia. Jangan sampai gara-gara dia imam, anak keturun kita atau orang sekitar masjid mencontoh dia, sementara dia tak berakhlak. Maka nanti merusak hubungan kita dengan imam, atau imam merusak masyarakat. Maka Bapak Ibu, orang-orang alim ini punya tanggung jawabnya lebih besar dibanding orang tidak alim. Kenapa? Orang alim kalau seandainya dia berbuat mutahattik dalam bahasa agama itu, dia anggap remeh semua yang haram, semua yang makruh, sehingga dia macam boleh aja semua. Orang nanti mengira yang haram itu boleh juga, yang makruh boleh juga. Makanya kalau bisa para ustadz jangan merokok, para kiai, para penceramah, para guru, para mubalik jangan merokok. Kenapa? Nanti orang kan murah aja berdalil. Engkau kenapa merokok? Tengok ustaz itu merokok juga. Tengok ustaz itu kalau ceramah, kita aja. Kan mudahnya jawab masyarakat kan? Dalilnya gampang aja kan? Kami kemarin pas tahlilan, ustaz itu saya tengok sekali duduk 3 batang rokok habis sama dia. Untung cepat ditutup oleh garin masjid doa. Kalau tidak habis setengah bungkus dia sekali duduk. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, kita para orang yang didahulukan dalam masalah agama punya tanggung jawab lebih besar. Sehingganya sholat sunnah itu memang dianjurkan di rumah dibanding di masjid. Tapi orang alim itu kalau bisa sholat sunnahnya harus ada yang dia buat di masjid. Kenapa? Nanti dikira orang apa pula ustaz dia. Orang suruh sholat sunnah, dia tak benar sholat sunnah. Kan bisa jadi begitu bagi masyarakat. Termasuk juga kita kalau musafir kan boleh batal puasa. Kalau musafir, begitu sampai di suatu kampung, orang kan nggak tahu kita ini baru sampai atau tidak. Jika kita membatalkan puasa dalam perjalanan, sudah sampai di kampung kita sampai berbuka, usahakan jangan makan minum di tempat terbuka. Kenapa? Dikira orang nanti, tak apa-apa makan minum rupanya bulan Ramadan nih. Dikira orang begitu nanti. Atau nanti dianggap orang, katanya muslim, katanya rajin sholat, pergi haji 7 kali, sedekah banyak, tapi Ramadan nggak puasa. Kan orang menilainya salah. Kenapa? Dia tidak tahu kondisi kita. Maka kalau nanti sempat, kan bentar lagi Ramadan nih, kita musafir, di perjalanan boleh batal puasa. Begitu sampai di tujuan, seandainya makan minum, usahakan sembunyi. Kenapa? Bukan munafik, menjaga. Karena orang tak semuanya tahu kita ini musafir. Kita tak bisa mengontrol orang. Kadang orang bisa kita jelaskan, kadang orang tak bisa kita jelaskan. Atau kadang orang yang lihat kita bisa kita beritahu, ada orang yang tak bisa kita beritahu. Mana tahu kita sedang minum-minum, ada orang nengok dari jauh, dia langsung menceritakan ke orang lain. Kan itu banyak sekali di masyarakat kita. Nah, oleh karena itu mesti membaca-baca keadaan. Imam juga begitu. Jadi ilmu sholatnya, akhlaknya, baru tengok bacaannya. Jangan terbalik, nanti menyesal kita. Kadang-kadang kita percaya betul dengan imam, pada akhirnya kita sendiri yang muak dengan imam itu, sehingga minta kepada pengurus,
Pak pengurus, rapatlah kita. Apa buah rapat? Imam ini kalau lama-lama bisa bangkit tensi dari masjidnya gitu. Bisa-bisa imam ini saya usir dari masjid kita. Maka kita cari imam yang ilmunya bagus tentang salat, adabnya bagus, bacaannya sesuai dengan ilmu. Nah itu yang penting. Karena banyak di antara kita yang penting kalau salat tuh enak di telinga kita Pak Ustaz. Jangan. Tak sedikit orang suara bagus tapi ilmunya kurang dalam salat.